بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suwan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tema ayat muhkamat dan ayat mutasabihat. Pada tema 123 yang lalu dikatakan Allah menurunkan Alkitab terdiri dari dua ayat, yaitu ayat muhkamat yang berasal dari umul kitab dan lainnya ayat mutasabihat. Hampir semua tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat muhkamat adalah ayat yang pasti, jelas, terang, dan yang ayat mutasabihat diartikan yang samar, tidak jelas, dan tidak pasti. Bagaimana pandangan rasionalitas Qurani terhadap hal ini, Pak Iswan? Terima kasih, Ajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita ke tema 124, Ajul ya. Nah, kemarin kan kita sudah menjelaskan bahwa wahyu yang diturunkan Allah itu berisi dua informasi, dua sumber secara umum. Pertama, Alkitab yang diturunkan itu yang menceritakan tentang tentang sistem yang ada di alam ini, yang ada di umul kitab. Nah, yang kedua jenisnya Al-Qur'an. Nah, ini diturunkan kemarin kita sudah bahas juga, sumbernya di Lauh Mahfuz gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa di dalam konteks Alkitab tadi Allah menurunkan kitab, Allah menurunkan informasi, ada dua jenisnya, muhkamat dan mutasyabihat. Nah, perlu saya sampaikan dulu bahwa tadi kita katakan bahwa hampir semua tafsir itu mengartikan sebatas ayat-ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang tidak jelas, tidak terang maksudnya, tidak dapat diketahui. Nah, ini katanya memerlukan takwil karena dia tidak jelas atau bahkan mungkin tak dapat diketahui. Makanya banyak para tradisi intelektual dulu tidak mau tidak memberikan tafsir terhadap ayat-ayat ini, dibiarkan begitu saja, hanya Allah lah yang tahu. Nah, ini yang dikatakan. Jadi pertama mungkin perlu kita pahami dulu bahwa wahyu yang disampaikan Allah kepada manusia ini, yang melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, baik Alkitab maupun Al-Quran, ini kan Allah menyatakan ini petunjuk. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, petunjuk itu. Nah, Allah dalam hal ini tidak mungkin memberi petunjuk untuk dirinya sendiri gitu. Artinya dia memberi petunjuk ini, memberi informasi ini untuk manusia. Nah, karena diberikan untuk manusia, itu pasti bisa dipahami, pasti dia bersifat rasional, pasti dia bersifat logis. Nah, masalah kemampuan kita belum mampu melihat itu secara logis. Mungkin ini disebabkan ya banyak berbagai hal, perkembangan ilmu pengetahuan, tradisi intelektual. Mungkin dulu kita belum tahu, hari ini kita tahu. Ada juga hari ini kita belum tahu. Mungkin dengan ilmu pengetahuan yang berkembang, masa depan kita tahu. Nah, ini Allah sudah jelaskan kullu naba mustaqarrun. Artinya tiap-tiap informasi yang diberikan Allah itu ada masanya, ada waktunya, ada tempatnya. Nah, saufa ta'lamun, kelak kau akan mengetahui, kata Allah. Nah, ini yang pertama gitu. Nah, yang selanjutnya sekarang
kita lihat ayat yang tadi dikatakan ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Nah, ini dapat kita lihat di surah Ali Imran ayat 7. Nah, di surah Ali Imran ayat 7 itu Allah menyatakan wallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Nah, jadi di sini Allah memberikan suatu informasi bahwa Allah memberikan informasi yang namanya muhkamat. Muhkamat ini dia berasal dari, dia bagian daripada ummul kitab. Nah, kita tahu bahwa ummul kitab itu kan suatu sistem. Nah, kemarin sudah kita jelaskan yang namanya kitab, ummul kitab, induk kitab ini suatu sistem yang nyata, yang jelas, yang sudah ada di alam semesta ini. Nah, ini yang diinformasikan oleh Allah tentang sistem di alam semesta ini, yang proses-prosesnya secara umum kemarin juga di dalam dunia matrik ini yang kita bahas juga itu melalui proses yang namanya kitab mubin. Nah, kitab mubin ini proses daripada sistem daripada alam semesta ini. Artinya yang diinformasikan Allah muhkamat ini adalah proses sistem yang ada ini, tentang apa yang ada di dunia ini, sistem seperti ini gitu. Nah, inilah yang Allah katakan muhkamat, sangat jelas tadi, rasional, logis, nyata, dia sudah ada gitu dalam suatu sistem yang namanya kitab mubin. Nah, kemudian dikatakan wa ukharu, ada informasi lain, wa ukharu ada yang lainnya gitu. Ada informasi lain wa ukharu yang mutasyabihat. Jadi selain sistem ini ada sistem lain yang mutasyabihat gitu. Nah, jadi di sini ada informasi tentang umul kitab yang bentuknya muhkamat, jelas, terang, rasional, logis, itu ada, dan ada juga yang mutasyabihat. Artinya mutasyabihat ini yang lain daripada umul kitab ya, tapi dia bersifat mutasyabihat. Berarti ada informasi tentang umul kitab atau sistem alam yang ada dengan sistem alam yang pasti, jelas, dan terang yang ada sekarang ini dalam bentuk ayat-ayat muhkamat. Dan ada juga informasi mengenai umul kitab yang lain atau sistem alam yang lain dan berbeda dalam bentuk ayat-ayat mutasyabihat. Apa benar, Pak Iswan? Ya, benar, tepat begitu. Artinya gini, ini dibuktikan dengan penggunaan kata ukhra wa ukharu mutasyabihat. Artinya yang dimaksud itu ada informasi yang lain, wa ukharu, berbeda dengan sistem alam yang ada ini. Dia berbeda, tapi dia mutasyabihat. Nah, kalau yang dimaksud Allah itu adalah sistem alam yang ini yang berbeda informasinya, itu Allah tidak digunakan kata ukhra, ukharu. Dia menggunakan kata khayara. Misalnya kemarin kita sudah bahas juga di surah Al-Hajj ayat 5 itu, ketika Allah menceritakan janin yang berkembang itu, kata Allah, janin yang berkembang itu ada yang muhallaka, ada yang dia terpola, janinnya sesuai pola, ada yang khair muhallaka, yang tidak terpola. Artinya yang tidak berpola ini ya janin-janin yang sama itu gitu, janin yang sama bentuknya. Nah, sedangkan ini Allah katakan yang lain ini dia beda, bukan dari sistem ini. Dia beda. Nah, makanya digunakan, Allah katakan wa ukharu mutasyabihat, dan lainnya itu adalah bentuknya mutasyabihat. Jadi selain yang diartikan atau ditafsirkan umumnya bahwa mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang samar atau tidak jelas, apa ada kemungkinan lain yang bisa dipahami dari makna mutasyabihat menurut Al-Quran, khususnya pada surah Ali Imran ayat 7 ini, Pak Iswan? Nah, tadi kan
pertama tadi kan sudah kita katakan bahwa Allah tak mungkin memberikan petunjuk yang tidak bisa digunakan, ya kan? Petunjuk yang tidak jelas, petunjuk namanya petunjuk kan, artinya bisa digunakan gitu. Nah ini yang pertama, ini harus kita pegang dulu. Nah, masalah tahu tidak tahu kita itu bukan salah Tuhan, itu kita kan. Nah ini yang kedua, mutasyabihat ini kalau kita lihat dia berasal dari kata syabbaha. Syabbaha ini dia arti maknanya itu, makna dasarnya membuat sesuatu menyerupai yang lain. Artinya membuat sesuatu menyerupai yang lain. Jadi ada sesuatu ini dia menyerupai yang lain. Jadi ada dua nih bentuk yang berbeda gitu. Nah, ini yang dikatakan ini dikatakan oleh Allah gitu. Nah, biasanya kata ini dilawankan dengan kata tanzih. Nah, jadi ada tanzih, ada syabbaha, tasbih katanya. Ada tanzih, ada tasbih. Nah, sedangkan tasbih ini dia membuat sesuatu ini dia tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau tadi dia sama, yang tanzih dia tidak sama katanya. Nah, kata ini secara teknis biasanya digunakan di dalam Al-Qur'an ini dengan bentuk-bentuk, misalnya menggunakan huruf kaf, ka, seperti kal an'am, seperti binatang ini kan. Nah, ini dengan ka, atau masalah. Nah, masalah itu apa? Amsal, misal. Misal. Misalnya Allah katakan walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Nah, jadi Allah banyak memberikan misal, memberikan contoh. Nah, ini model mutasyabihat gitu. Nah, di dalam kajian-kajian makna ini biasanya disebut majaz. Istilahnya pemisalan-pemisalan di dalam Allah memberikan informasi gitu. Nah, wahyu yang diturunkan itu ada yang berisi informasi tadi tentang Ummul Kitab yang jelas nyata yang sudah ada di dalam sistem ini. Nah, ada juga kata Allah ayat-ayat. Nah, ayat-ayat ini kan kita tahu tanda, sistem terus tanda apalagi tuh kode. Nah, ini simbol. Nah, ini ada juga ayat-ayat yang Allah katakan bersifat mutasyabihat. Berarti ayat-ayat mutasyabihat yaitu yang diserupakan tapi tidak seperti atau persis sama dengan sistem Ummul Kitab. Artinya dia punya sistem yang kurang lebih ya sama informasinya seperti itu gitu. Nah, ayat-ayat inilah di dalam dunia di dalam Al-Qur'an Allah memberikan informasi misalnya terhadap dunia masa depan. Dunia masa depan artinya Allah memberi informasi ada akhirat, ada dunia, ada surga, ada neraka, ada jannah, ada yang lain-lain yang belum ada tapi sistemnya serupa. Oleh sebab itu kalau kita lihat ketika Allah memberikan penjelasan alam akhirat itu dia kurang lebih sama dengan sistem. Di sana juga ada langit dan bumi, di sana juga ada matahari, katanya waktu itu sejengkal katanya kan. Nah, surga ada air mengalir, buah-buahan yang tak pernah putus. Nah, ini persis sama dengan apa yang kita alami di dunia ini, walaupun dengan hal-hal yang lain, tapi ini Allah memberikan contoh bahwa sistem itu sama. Nah, oleh sebab itu dikatakanlah Allah katakan bahwa Alkitab yang diturunkannya ini, yang sumbernya dari Ummul Kitab ini, ya ada dua, ada muhkamat, muhkamatun minhu Ummul Kitab, dia merupakan Ummul Kitab, informasi daripada sistem alam semesta ini. Nah, dan ada juga wa ukharu mutasyabihat, ada juga informasi yang serupa kayak gini gitu. Nah, ini yang dapat kita kembangkan, kita terjemahkan dari makna ini. Kalau kita hanya menyatakan maknanya adalah ayat-ayat samar yang susah tak bisa kita diketahui, nah ini mungkin
dapat tadi terbantahkan bahwa Allah tak mungkin memberikan sesuatu yang tak kita ketahui gitu. Apa makna mutasabihat yang ini digunakan juga pada hal-hal lain yang bersifat subjektif, tapi ada atau pada entitas yang sudah ada? Nah, tadi kan dikatakan bahwa Allah menggunakan Allah yang istilah mutasyabihat, tasbih, tanzih tadi ini kan menyerupai, tapi bukan itu. Ya. Makanya dia katakan wa ukharu, dia beda. Nah, beda. Jadi ketika itu dicontohkan, maksudnya bukan kayak gitu gitu. Nah, ini yang namanya mutasyabihat. Nah, kalau Pak Jul katakan apakah digunakan juga pada entitas-entitas lain, ya pada Allah juga digunakan. Makanya disebut tangan Allah. Nah, ini kan tangan di abstraksi kita kan tangan kan ini nih. Nah, jangan. Nah, artinya Allah sebut itu mutasyabihat, jangan sampai kita bayangkan Allah itu bertangan. Nah, ini kan tangan Allah, wajah Allah, kursi Allah. Nah, ini yang ditasbihkan seperti dunia matrik dunia kita ini, tapi sebenarnya bukan itu. Makanya disebut mutasyabihat. Jadi jangan sekali-sekali kita membayangkan maksudnya seperti itu gitu. Tapi untuk memberi pengertian, Allah memberikan contoh-contoh seperti itu gitu. Nah, huruf K tadi yang dikatakan menggunakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Artinya bukan binatang. Nah, ini kal an'am. Cahaya Allah seperti ibaratnya kal misbah. Cahaya Allah itu lilin pelita katanya. Nah, ini kan Allah lilin pelita. Ini Allah memberi contoh. Ini boleh Allah memberi contoh seperti ini gitu. Nah, saya teringat pada waktu itu saya saya di tanda kutip lah dicaci atau habis-habisan ketika waktu itu saya memberikan pada waktu beberapa tahun yang lalu udah lama itu saya memberikan di TVRI lokal. Pada waktu itu rutin saya memberikan dialog interaktif. Nah, saya ingin menjelaskan itu, saya menjelaskan otoritas yang dimiliki Allah itu seperti otoritas seorang presiden. No, saya langsung dikatakan Allah tidak boleh kau samakan dengan presiden dengan ini. Nah, saya katakan Allah sendiri menyatakan dirinya kayak pelita. Nah, ini yang ada punya tangan punya. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita kembangkan gitu. Tapi ayat selanjutnya kan dikatakan kita tidak bisa mentakwilkan ayat-ayat mutasabihat itu karena takwilnya hanya Allah yang tahu. Betul. Nah, itu lanjutan gitu kan, lanjutan ayat Al-Imran tadi itu kan. Terus fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Nah, adapun orang-orang yang dalam otaknya, intelektualnya itu zayghun yang menyimpang, ada zayghun yang menyimpang, itu fayat tabi'una ma tasyabaha, dia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tadi. Wabtigha fitnatu dengan wabtigha fitnah wabtigha ta'wili. Jadi dia orang yang pemikiran menyimpang ini dia menggunakan ayat-ayat mutasyabihat itu untuk mencari-cari takwil, sehingga apa? Sehingga menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan. Fitnah ini kan sesuatu yang menimbulkan bisa kekacauan gitu. Makanya anak itu keluarga fitnah juga, katanya bisa membuat kacau fisik, bisa kacau pikiran. Nah, ini Allah menyatakan ini menimbulkan fitnah. Nah, ayat ini terus Allah katakan itu warrasikhuna fil ilmi man yaqulu kullu min indi rabbina. Jadi semua itu sebenarnya orang-orang yang punya ilmu dia tahu baik ayat muhkamat maupun mutasyabihat itu yaitu semuanya dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi kalau kita lihat di sini ayat-ayat ini, pertama kalau ada orang yang cenderung mentakwilkan sesuatu sehingga dia menimbulkan fitnah, nah ini dia mencari-cari takwil. Artinya mencari takwil mengarang-arang makna segala macam sehingga menimbulkan
kekacauan. Nah, memang Allah menyatakan takwil itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ta'wilahu illallah, takwil itu memang Allah yang tahu gitu. Nah, kalau Allah yang tahu, harusnya kita kan tanya Allah. Iya kan? Nah, kemarin kan kita sudah membahas bahwa untuk memahami itu kita kan harus menanyakan gimana caranya tanya Allah dari bekas-bekas yang ditinggalkannya. Dalam konteks ini misalnya Al-Qur'an, ya tanya Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itulah yang yang menjelaskan dirinya sendiri. Nah, ini yang dimaksud kita tanyakan kepada Allah. Kita tidak bisa menjelaskan hal-hal tertentu dengan bebas, tapi Allah lah yang menjelaskan melalui tandanya dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu kemarin kita katakan Allah menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal hudan. Jadi sebenarnya Allah menurunkan petunjuk sekaligus menjelaskan petunjuk-petunjuk itu gitu. Nah, ini yang dikatakan Allah gitu. Nah, orang-orang yang mendalam ilmunya ini dia mengatakan ya semua itu dari Allah. Makanya dia hanya melihat dia menanya Allah, artinya tanda kutip menanya Allah, dia tidak lari daripada ayat menjelaskan ayat dengan sangat ketat. Nah, ini orang berilmu. Kemarin juga kita sudah jelaskan orang yang berilmu itu kata Allah semua pikirannya patuh bitalahu tunduk pada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an jadi semua pemikirannya ini kepada Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itu Allah dikatakanlah tidaklah yang memiliki pengetahuan tentang itu kecuali ulul albab. Jadi ulul albab inilah yang bisa memahami dengan yang tadi, dengan syarat-syarat tadi ini, harus menanya Allah, harus tidak pikirannya tidak melenceng. Nah, ini yang bisa menjelaskan ayat-ayat yang namanya mutasyabihat. Artinya di sini saya pengen menyampaikan artinya bukan ayat mutasyabihat itu tak bisa dimengerti sama sekali gitu. Nah, sampai sekarang itu sebenarnya kita tidak ada masalah jika kita tidak tahu. Nah, untuk saat ini Allah lah yang maha tahu, tapi bukan artinya itu tidak bisa diketahui gitu. Nah, itu pasti bisa bisa diketahui dengan orang-orang yang ulul albab. Ulul albab kan kita udah tahu orang yang bagaimana tuh di ayat lain kan allazina yazkuru qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun ma khalqis samawati wal ard. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, katanya kan. Nah, orang-orang yang ulul albab itu dia selalu berpikir, selalu mencari pengetahuan. Zikir wa ma yazzakaru, zikir udah kita bahas juga kan, bisa artinya ilmu pengetahuan, bisa ingat. Nah, ini yang dikerjakan oleh ulul albab. Artinya, nah itu tadi bukan tidak diketahui, tapi kita harus melalui dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ayat mutasyabihat itu bukanlah ayat-ayat yang samar atau tak bisa kita pahami melalui takwil, tapi justru dengan mutasyabihat itu yang digunakan Allah agar manusia lebih paham, diberi contoh kan, seperti ini, seperti ini. Ada lagi yang katanya orang kafir misalnya minta akan dibukakan pintu langit. Nah, selama unta tak bisa masuk ke lubang jarum. Nah, ini contoh-contoh yang diberikan Allah. Nah, bisa dipahami tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan Quran itu sendiri gitu, yang menjelaskan tentang ayat-ayat itu, bukan mencari takwil yang di luar kerangka Al-Qur'an sehingga menimbulkan kekacauan pikiran, menimbulkan fitnah lah, artinya kekacauan di dalam pikiran, memberikan statement-statement yang sehingga orang-orang awam menjadi jadi pusing gitu kan. Nah, itu maksud daripada yang tadi Pak Jul katakan hanya Allah yang tahu. Bagaimana hubungannya dengan konteks kenabian dan kerasulan, Pak Suan? Nah, kalau di dalam konteks kenabian dan kerasulan
kan kita sudah menjelaskan pada tema 123 yang lalu bahwa keseluruhan wahyu yang diinzalkan, yang dianzala, yang diturunkan Allah itu berisi 2 informasi pokok. Itu kan 2 informasi pokok, yaitu tentang Alkitab. Alkitab ini yang berisikan tema-tema objektivitas Allah. Nah, sedangkan Al-Quran itu kelompok yang secara umum berisi tema-tema yang berisi subjektivitas Allah, seperti perintah-perintah segala macam itu kan. Nah, itu dalam konteks kenabian dan kerasulan, keseluruhan wahyu ini maupun baik pun Umul Kitab ini mau muhkamat, mutasyabihat atau dari Al-Quran juga. Nah, keseluruhan wahyu ini dibagi 2 dalam konteks kenabian. Nah, ada yang nubuat dalam konteks kenabian, dalam konteks kerasulan ada yang risalat. Artinya di dalam konteks kenabian itu dia nubuat, itu kita harus mencari penjelasan makna-makna, apa yang dimaksud, apa yang dituju Allah, apa yang terkandung di dalamnya. Nah, ini yang harus kita cari, kita kembangkan, kita pahami, kita perhatikan. Nah, ini ayat-ayat yang nubuat. Biasanya di ujungnya itu, kenapa kamu tidak sadar? Kenapa? Apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun, apalah tashkur, apalah yarsyudun. Kenapa kamu tidak sadar? Ini ayat-ayat yang ayat-ayat yang nubuat. Nah, ada juga ayat-ayat yang tadi dalam konteks rasul. Nah, ini disebut ayat-ayat risalat. Ayat-ayat risalat ini kita hanya bisa melaksanakan apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan. Misalnya sholat segala macam. Nah, disinilah istilah sami'na wa ta'na. Kalau nubuat kita tak bisa bilang sami'na wa ta'na. Nah, kadang-kadang nih terbalik nih. Ketika kita menjelaskan nubuat gini, orang mengatakan udahlah sami'na wa ta'na. Nah, sami'na wa ta'na ini untuk risalat. Untuk nubuat itu harus dipikirkan. Makanya di dalam perintah, di dalam Al-Qur'an kita mengenalkan amar ma'ruf. Ada nahi mungkar. Nahi mungkar ini risalat. Jelas nih. Kau jangan mencuri, kau harus sholat. Ya kan gitu. Nah, ini kau harus puasa. Ini namanya risalat. Nah, ketika amar ma'ruf itu nubuat. Amar ma'ruf ini kan Allah memerintahkan untuk berbuat baik. Nah, baik ini kan harus pikir, kan banyak nih. Makanya Allah menggunakan ma'ruf, baik, ma'ruf dari kata arafah. Arafah itu artinya dikenal. Artinya kalau kamu pengen buat baik, harus kau perhatikan, harus kau kenal, dan kau mengenal juga sesuatu yang mau kau buat baik. Jangan misalnya orang biasa, kita masuk kampung orang biasa tidak kunut dalam sholat misalnya. Oh, kita mau masuk, udah harus kunut semua. Tahu sebaliknya, kita masuk ke orang kampung biasa tahlilan. Kita masuk tiba-tiba haram itu segala macam. Nah, digebukin orang. Nah, artinya harus kita berbuat baik itu harus kita kenal. Berbuat baik ini macam-macam, timbang rasa harus dikenal. Misalnya dalam hal bertamu misalnya beda mungkin di Indonesia misalnya kalau kita ngasih makan orang barangnya habis kita suka kali. Weh, berarti senang nih barangnya ini kan. Habis orang berarti senang, tak tahulah senang atau rakus. Ya, yang jelas habis saya. Nah, kita senang gitu. Nah, senang. Tapi ada beberapa daerah di timur jauh, misalnya di timur jauh belahan Jepang, Korea di timur jauh, ada kebiasaan yang dikenal orang sana kalau dia bertamu dia tidak menghabiskan makanan. Itu biasa juga kita kalau sekarang satu kan bisa habis. Nah, di sana itu ada juga orang yang tidak menghabiskan makanan gitu. Nah, kenapa? Kalau dihabiskan makanan, kebiasaan orang sana yang dikenal budayanya itu, orang rumahnya sedih gitu. Kenapa? Karena habis itu dia merasa
dia tidak cukup Iya. menghidangkan orang Iya, gitu. iya. Nah, jadi ketika barang itu tidak habis, itu dia senang. Oh, berarti cukup. Makanya orang yang datang mau berbuat baik tadi, tidak membuatkan kekacauan tadi, nah tidak dihabiskanlah. Sehingga ketika tamu pulang, oh, berarti barang aku cukup. Nah, ini Allah katakan, makanya Allah katakan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik itu yang dikenal. Nah, sedangkan nahi mungkar itu udah sholat ya sholat kau. Ndak ini. Nah, ini yang dapat kita jelaskan dari sisi kenabian dan kerasulan. Apakah pemahaman mutasyabihat ini juga digunakan oleh para ahli kalam, teologi maupun sufi dalam memahami eksistensi Allah? Nah, tadi kan kita katakan ada dua nih penggunaannya. Kata tasbih tadi, mutasyabihat tadi dilawankan dengan tanzih. Iya. Jadi ada dua istilah, tanzih dan tasbih. Tanzih ini untuk membedakan sama sekali dengan yang lain, sedangkan tasbih, mutasyabihat barangnya, mutasyabihat tasbih ini untuk menyamakan dia dengan yang lain. Tapi dia tidak sama. Yang lain ukhra itu kan, wa ukharu mutasyabihat gitu. Nah, ini digunakan juga di dalam tadi di Al-Qur'an digunakan. Di dalam kajian-kajian intelektual di masa lalu, tradisi intelektual, istilah-istilah tasbih dan tanzih ini selalu digunakan. Misalnya di dalam aliran kita lah Sunni kaum Asy'ari. Nah, Asy'ari menetapkan kalau kita belajar itu, misalnya belajar kata orang kampung sifat 20 itu ada sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah ini adalah sifat-sifat tanzih. Artinya tak bisa Allah disamakan dengan itu gitu, tanzih. Nah, makanya sifat salbiyah itu qidam, baqa, muhalaqatu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. Ini tidak ada yang lain yang bisa menyamai Allah. Nah, itu tanzih. Nah, tasbih juga digunakan yang keserupaan yang sama tadi. Di sifat apa kalau di ajaran Asy'ari sifat 20 tuh? Sifat apa tuh? Sifat yang 7 itu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, semua sifat-sifat itu kan ada pada manusia. Allah berkuasa, mempunyai kekuatan, mendengar, bisa ngomong, bisa segala macam. Nah, ini digunakan di dalam di dalam kajian-kajian baik teologi maupun kajian-kajian sufi untuk membatasi atau menjelaskan tentang keesaan Allah, untuk membedakan Allah dan menyamakan Allah. Kalau enggak susah katanya untuk memahaminya gitu. Nah, ya ini yang digunakan Asy'ari gitu. Bahkan mungkin di dalam teolog muslim, bahkan non muslim juga itu menggunakan istilah tasbih dan tanzih ini untuk memahami hubungan antara Allah alam dan manusia ini. Kita kalau kita baca literatur baik misalnya yang non muslim itu, yang sekarang di para teolog kontemporer yang kita kenal sekarang, misalnya ini siapa ini, Toshihiko Izutsu. Itu profesor itu kan sangat terkenal itu. Dia menggunakan itu dan rekannya sekaligus muridnya juga yang paling terkenal itu Sachiko Murata yang menerbitkan buku Tao of Islam. Oh, itu kan udah. Nah, kalau kita baca semua dia menggunakan kata tanzih, tasbih. Nah, di dalam teolog muslimnya yang kontemporer yang kita kenal sekarang ya membicarakan itu ya Syed Hussein Nasr misalnya. Nah, itu semua menggunakan istilah-istilah mutasyabihat ini. Saya kira dalam konteks muhkamat mutasyabihat ini cukup sekian Mbak Jul. Mungkin nanti kalau ada yang perlu kita kembangkan akan kita diskusikan lagi. Saya kira kasih, itu. Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri, beberapa hal dapat saya sampaikan kesimpulan. Sumber wahyu yang diturunkan secara umum ada yang disebut Alkitab, ada yang disebut Al-Quran. Alkitab berisi informasi ayat-ayat tentang umul kitab yang muhkamat dan yang lainnya yang
mutasabihat. Muhkamat adalah ayat-ayat yang nyata, jelas, yang menginformasikan sistem dari alam semesta ini beserta isi serta implikasinya. Sedangkan ayat mutasabihat berisi informasi sistem yang akan terbentuk nanti yang serupa dengan sistem umul kitab beserta implikasinya. Keseluruhan wahyu, baik Alkitab maupun Al-Quran, ayat-ayatnya terdiri dari dua kelompok, yaitu nubuat dan risalat. Nubuat adalah ayat-ayat yang perlu dicerna, dipahami, dipertimbangkan, direnungkan, dan sebagainya. Sedangkan ayat-ayat nubuat, ayat-ayat risalat adalah ayat-ayat yang perlu dilaksanakan dan dipatuhi. Makna mutasabihat juga dipergunakan Allah untuk menjelaskan segala sesuatu termasuk dirinya dengan permisalan-permisalan yang ada di dalam kitab atau umul kitab dan Al-Quran. Sekian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.